Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiyatun Nadhifah dari kelas PAI 1D dengan NIM 126201212157. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat masa klasik, masa Helenisme, dan abad pertengahan. Yang pertama, kita membahas filsafat Yunani klasik. Filsafat Yunani klasik lahir bukan membahas kosmosentris atau alam semesta, melainkan mengkaji manusia atau antroposentris. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik adalah sofisme. Kata sophos berarti arif atau pandai, yaitu gelar bagi mereka yang memiliki kearifan dalam menjalani kehidupan. Zaman klasik bermula dengan Sokrates, tetapi Sokrates belum sampai kepada sesuatu sistem filosofi yang memberikan nama klasik kepada filosofi itu. Tokoh-tokoh filsafat Yunani klasik lebih senang menggunakan akal mereka untuk meneliti tentang manusia atau antroposentris. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Sokrates. Sayangnya, Sokrates tidak meninggalkan jejak tulisan satupun, sehingga yang mendokumentasikan riwayat hidupnya adalah Plato, muridnya. Mengenai ide Sokrates itu bagus dengan mengajak kawula muda memahami hidup sebagai manusia yang beretika dan bermoral. Plato sendiri lebih sepakat bahwa hidup itu alam dan pengalaman. Tetapi ide tersebut ditentang oleh Aristoteles, muridnya, yang mengatakan bahwa realitas sesungguhnya bukan alam ide, tetapi kenyataan yang konkret. Pada zaman Aristoteles inilah filsafat Yunani klasik mengalami masa keemasan dan metode berpikir sistematis yang ditemukannya. Yang kedua, membahas filsafat Helenisme. Helenisme merupakan zaman peralihan dari Yunani kuno ke abad pertengahan sebelum masuknya agama Kristen. Zaman di mana jatuhnya peradaban Yunani. Istilah Helenisme adalah istilah modern yang diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu Hellenizen, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Istilah Helenisme pertama kali diperkenalkan oleh ahli sejarah dari Jerman J.G. Droysen. Ia menggunakan perkataan Hellenismus sebagai sebutan untuk masa yang dianggapnya sebagai periode peralihan antara Yunani kuno dan dunia Kristen. Droysen lupa akan peran zaman Helenik yang merupakan peralihan dari masa sejak tahun 323 sampai 30 sebelum Masehi, atau dari saat kematian Iskandar Agung sampai penggabungan Mesir ke dalam Kekaisaran Romawi. Peradaban Helenisme dapat dibedakan atas peradaban Helenis dan Helenistik, yang berasal dari Hellen artinya Greek atau Yunani. Hellenis adalah peradaban Yunani kuno mulai 776 sebelum Masehi sampai meninggalnya Alexander Agung pada 323 sebelum Masehi. Sedangkan Helenistik adalah peradaban Yunani pada masa sejak meninggalnya Alexander Agung sampai berkuasanya Romawi atas wilayah-wilayah Helenistik. Adapun ciri-ciri filsafat Helenisme antara lain: 1. Pemisahan antara filsafat dan sains terjadi pada zaman ini, yaitu zaman belajar. Seperti pada abad ke-20, menjadi lebih terspesialisasi. Yang kedua, sifat spekulasi mulai dijauhi. Perhatian lebih terkonsentrasi pada masalah aplikasi. Perhatian yang lebih besar adalah pada penemuan mekanika. Yang ketiga, Athena. Athena kehilangan monopoli dalam pengajaran.
dan kita menemukan pusat-pusat pengetahuan yang baru seperti Antakya atau Antiok, Rhodes, Pergamum, dan Alexandria. Yang keempat, filsafat dipopulerkan sehingga memikat peminat yang lebih luas. Ada tendensi kekurang pedulian terhadap metafisika, diganti dengan perhatian yang lebih besar pada masalah-masalah sosial. Yang terakhir, etika dijadikan perhatian yang dominan. Sekarang yang dipersoalkan ialah bagaimana manusia dapat mencapai kehidupan yang terbaik. Filosof kurang tertarik pada kosmologi dibandingkan dengan kepada penyelamatan moral, dan lain-lain. Yang ketiga, filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Pada awal abad ke-6, filsafat berhenti untuk waktu yang lama. Segala perkembangan ilmu pada waktu itu terhambat. Hal ini disebabkan karena abad ke-6 dan ke-7 adalah abad-abad yang kacau. Pada waktu itu ada perpindahan bangsa-bangsa yang mengakibatkan adanya serangan-serangan bangsa-bangsa yang masih belum beradab terhadap kerajaan Romawi, sehingga kerajaan itu runtuh. Filsafat Barat abad pertengahan 476 sampai 1492 Masehi juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja, saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Adapun ciri-ciri pemikiran filsafat barat abad pertengahan ada 3, antara lain: 1. Cara berpikirnya dipimpin oleh gereja. 2. Berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. 3. Berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Sedangkan masa abad pertengahan ini terbagi menjadi 2 masa, yaitu 1. Masa parastik. Istilah parastik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. 2. Masa skolatik. Istilah skolatik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.